Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para kesepuhan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmah, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sabi'atu, pembicaraan yang ketujuh. An Dawud an-Nabi alaihi salam. Maqalah yang ketujuh ini diceritakan dari Nabi Dawud alaihi salam. Qala, beliau bersabda, uhiya biz zabur wa huwa kitabun unzila alaihi. Diwahyukan di dalam kitab Zabur, yang mana kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Hakun 'alal 'aqil ay wajibun alaihi, wajib atas orang yang berakal, wajib atas orang yang memiliki akal sempurna. Artinya wajib atas orang yang cerdas. Allah yashghula illa bi salasin minal khisal, untuk tidak menyibukkan dirinya kecuali ke dalam 3 hal. Jadi bagi kita, bagi hamba Allah yang mau berpikir, yang berakal cerdas, ini wajib, kata Nabi Dawud, untuk tidak menyibukkan dirinya di dalam kehidupan dunia ini kecuali dalam 3 hal. Pertama, tazawudin lima'adin. Pertama adalah tazawudin, bukan tazawuj. Tazawud itu nikah, itu tazawuj. Di sini tazawud mencari bekal, mencari bekal lima'adin, untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Ini wajib bagi kita, mumpung kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih diberikan kekuatan, masih bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia, tangannya masih bisa diayunkan menuju tempat mulia rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kakinya masih sehat, masih bisa digunakan untuk sholat dengan sempurna, maka pergunakanlah
kesehatan kita untuk hal-hal yang baik. Gunakanlah harta kita untuk hal-hal yang baik. Gunakanlah ilmu kita untuk diamalkan. Gunakanlah jabatan dan pangkat kita untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain pahalanya sangat luar biasa, juga ketika kita sudah meninggal dunia, kita masih punya peninggalan. Walaupun hal-hal yang sepele, kelihatannya sepele, misalnya ada yang video, ada yang ngerekam di sini, terus disimpan, kemudian ada yang membuka, orangnya sudah tidak ada, masih bisa diambil ilmunya. Kelihatannya hal-hal yang sepele ini. Jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Karena di dunia ini sementara. Kata Rasulullah, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 itu rata-rata umumnya. Artinya 80, 90, 100 itu sudah jarang. Kemudian yang kedua, wa mu'nadin lil ma'asin, mencari bekal untuk kehidupan di dunia. Ayyamin bi amri kifayati wasoni, maksudnya adalah mencari biaya untuk mencukupi kehidupan di dunia. Jadi kita tidak hanya beribadah sholat, beribadah yang lain, sedekah dan lain sebagainya, tapi kita juga punya kewajiban untuk mencari bekal kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa ibadah. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak kuat ibadah. Kalau kita tidak makan, maka kita tidak kuat sholat. Kalau kita tidak bekerja, maka anak dan istri kita akan terlantar. Anak cucu kita ditinggali apa? Jadi kita tidak hanya mencari bekal untuk akhirat, kita juga harus mencari bekal untuk kelangsungan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah watlabu ladzatin bihalalin, mencari keenakan dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara penipuan, tidak boleh dengan cara zalim, tidak boleh dengan cara korupsi, membohongi orang lain. Tapi tolabul ladzatin bihalal, mencari sesuatu yang enak, tapi dengan bihalalin, dengan cara yang halal. Karena fa'inna kasbal halal wajibun, bekerja dengan cara yang halal adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya dari makalah yang ketujuh ini, pertama, kewajiban kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua,
mencari bekal nafkah untuk kehidupan kita dan keluarga kita di dunia. Yang terakhir, kita wajib kerja keras dengan cara yang halal. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf karena masih kurang enak badan. Mudah-mudahan saya sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu